Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Deadly Doll tahun 2025. Sebagai gambaran, film ini menceritakan tentang sepasang orang tua yang kehilangan satu-satunya anak mereka. Sangat sedih membuat si ibu terpukul dan menggantinya dengan boneka. Dan tentunya boneka ini bukanlah boneka biasa. Apa yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan melihat sebuah keluarga kecil. Si ayah bernama Ming sementara si ibu bernama Cheng. Dan anak satu-satunya mereka bernama Won. Karena Won adalah anak tunggal, tentunya Cheng sangat menyayanginya. Salah satu kebiasaan Won adalah memainkan kaki yang membuat suara mengganggu sehingga Cheng sering memarahinya. Saat makan, tiba-tiba Won batuk. Ini bukan pertama kalinya sehingga Cheng dan Ming tidak panik. Cheng memberi Won minum dan Cheng pikir ini adalah karena Won makan permen. Setelah minum, Won merasa dadanya sakit. Ini juga bukan pertama kalinya sehingga Cheng mengoleskan minyak di dadanya. 阿雲仔心口痛，你咪捽藥又有用咩？帶佢睇翻醫生啦。Ming ingin Won dibawa ke dokter namun Cheng tidak percaya dengan pengobatan modern. Cheng sangat overprotective bahkan tidak mengizinkan Won memakan makanan olahan seperti roti, biskuit, bahkan kentang goreng. Ming sering memberi Won makanan yang dilarang Cheng di belakangnya dan Cheng yakin kalau alergi Won kambuh karenanya. Karena sakit Won tak kunjung membaik setelah bertemu dokter membuat Cheng semakin tidak mempercayai dokter. Cheng adalah model ibu-ibu Facebook anti vaksin. Ia pikir obat-obatan yang diresepkan dokter justru membuat mereka lemah. Hal ini membuat Cheng lebih percaya dengan obat-obatan tradisional Cina. Ming bingung Cheng tidak menuruti perkataannya tapi percaya dengan perkataan orang di internet. Ming sangat yakin kalau mereka harus membawa Won ke dokter untuk diperiksa secara menyeluruh. Waktu berlalu di malam hari, Ming dan Cheng masih belum tidur. Mereka bisa mendengar Won yang terus batuk di kamarnya. Ming membujuk Cheng untuk membawa Won ke dokter. Cheng menolaknya karena ia masih yakin kalau obat dari dokter justru akan memperburuk kondisi Won. 下星期我帶佢去學氣功。 Jika batuk Won tak membaik, minggu depan Cheng akan membawa Won belajar Qigong atau semacam senam kesehatan asal Cina. Ming masih yakin kalau pilihan terbaik adalah membawa Won ke dokter. Namun Cheng memandang Ming tidak tahu apa-apa tentang Won. Selama ini Cheng yang mengurus Won sendirian karena tentunya Ming harus bekerja. Ming tidak bisa berdebat karena tahu betapa keras Cheng merawat Won. Apalagi Cheng masih sangat muda saat melahirkan Won. Cheng tidak bisa tidur lalu ia memeriksa internet. Ternyata dari forum diskusi inilah yang membuat Cheng skeptis dengan obat-obatan modern. Yang dicari Cheng adalah pengobatan untuk batuk. Namun tanpa sengaja ia menemukan postingan orang bernama Bibihah yang membantu orang yang sedang berduka. Keesokan harinya saat Cheng menjemput Won dari sekolah, gurunya menunjukkan progres belajar Won yang buruk. Di ujian terakhir hanya Won yang tidak bisa menjawab pertanyaan mudah. Guru Won ingin membicarakannya dengan Cheng apa Won ada masalah di rumah. Guru Won menilai belakangan ini Won sering melamun di kelas. Artinya ini bukan masalah kemampuan namun ada sesuatu yang mengganggu Won. Cheng pikir mungkin itu karena Won sedang tidak enak badan. Namun masalahnya bukan hanya itu tapi Won juga mempengaruhi murid lain. Cheng bertanya sikap seperti apa yang Won harus lakukan. Guru Won menjawab kalau hal serupa juga pernah terjadi pada anak lain. Ia biasanya membicarakannya pada orang tua murid dan sebagian besar penyebabnya berasal dari orang tua murid. Cheng tidak suka dituduh sehingga berkata kalau hubungan keluarganya baik. Ia bahkan balik menuduh mungkin gaya mengajar guru Won yang tidak baik. Modelan ibu-ibu Facebook banget, paling sok tahu dan gak mau disalahin. Waktu berlalu, Cheng sudah berada di rumah. Cheng masih kesal dengan guru Won sebelumnya. Mami,你係咪唔開心啊？ Tak lama kemudian, Won datang dan bertanya apa Cheng marah karenanya. Cheng berkata kalau ia tidak suka saat ada orang lain yang mengkritik Won. Jika Won tidak ingin ibunya kesal, ia harus menjadi murid baik dan Won mengiyakannya. Di saat yang sama, dada Won kembali merasa sakit. Namun kali ini sangat parah bahkan dari hidung Won mengeluarkan darah. Tanpa sempat memberitahu Cheng, Won pingsan membuat Cheng panik. Dengan cepat Won dibawa ke rumah sakit. Dokter memarahi Ming dan Cheng karena ternyata Won sakit keras namun baru dibawa ke rumah sakit. Jika saja mereka membawa Won lebih awal maka Won bisa diobati. Namun sekarang semuanya terlambat karena Won sudah meninggal. Tentunya Ming dan Cheng sangat terpukul.
Ming melampiaskan amarahnya pada Cheng karena Cheng tidak pernah mau mendengarkannya untuk membawa Won ke rumah sakit. Cheng tidak bisa membalas perkataan Ming karena tahu kalau ia yang salah. Cheng merawat Won dengan baik dan penuh kasih sayang. Namun masalahnya adalah ia yang terlalu mendengarkan perkataan orang di internet dan tidak mempercayai obat modern. Bahkan banyak sekali makanan yang Cheng larang Won makan sehingga Won tidak suka makan. Bahkan saat sakit pun Won tidak boleh meminum obat. Tentunya mereka berdua sangat terpukul atas kematian Won. Ming tidak benar-benar menyalahkan Cheng, namun ia juga tidak bisa membiarkan Cheng begitu saja. Keesokan harinya, pemakaman Won dilakukan dan tubuhnya sudah dikremasi. Cheng masih terpukul dan berkata ia bisa mendengar Won yang berkata kalau ia tak ingin di sini. Walau sudah membeli tempat di rumah Abu, namun Cheng ingin membawa Abu Won ke rumah. Selanjutnya, Cheng melanjutkan hari-harinya dengan kosong karena dunianya hancur. Bahkan di malam hari pun ia tak bisa tidur. Ia masih memikirkan perkataan Ming tentang Cheng yang melarang Won makan junk food. Keesokan harinya, saat Ming bangun, ia melihat banyak junk food di meja. Ini adalah makanan yang Cheng larang Won makan. Ming masih marah pada Cheng sehingga tidak ingin berbicara dengannya. Semua makanan ini enak, namun tentunya tidak sehat. Cheng berkata jika Ming pikir makanan ini enak, mereka akan memakannya setiap hari dan lihat siapa yang berumur panjang dan sehat. Cheng makan terlalu banyak sehingga ia muntah. Namun saat melihat ke kolong meja, ia melihat kaki Won sehingga ia terkejut. Cheng mulai kehilangan akalnya dan berpikir seolah ada Won di meja sehingga memberinya satu burger. Ming hanya bisa bingung tanpa bisa melakukan apapun. Waktu berlalu di jam 4 sore adalah waktunya Cheng pergi menjemput Won dari sekolah. Ia pergi ke sekolah seolah Won masih hidup, namun tentunya ia hanya menunggu tanpa akhir. Merasa Won tak kunjung datang, Cheng mencari guru Won dan menuduhnya menghukum Won lagi. Guru tahu kalau Cheng masih terpukul atas kepergian Won sehingga menawarkan jika Cheng perlu berbicara, ia bisa mendengarkannya. Namun mendengar ini, Cheng malah terlihat bingung kemudian pergi. Cheng sulit membedakan realita dan ilusi. Ia masih belum menerima Won meninggal sehingga di kepalanya ia masih merasa kalau Won masih hidup. Cheng sering mendengar suara sendal yang sering dilakukan Won. Ia mengintip ke kolong meja dan melihat kaki Won di sana. Namun kali ini Cheng bisa melihat Won seutuhnya sedang duduk. Cheng tidak takut dan malah terlihat senang. Namun di saat yang sama, Ming datang dan semua penglihatan Cheng menghilang. Cheng berkata kalau Won masih ada dan menunjukkan diri. Cheng mencari Won di penjuru rumah namun tentunya tidak bisa menemukannya. Ming mencoba mengingatkan Cheng kalau anak mereka sudah meninggal. Tentu bagi Ming yang memiliki pekerjaan, ia bisa mengalihkan perhatiannya dari kematian Won. Namun bagi Cheng yang menghabiskan waktunya di rumah membuatnya sering melamunkan Won. Tentunya Ming masih sedih dengan kepergian Won. Namun sekarang melihat kondisi Cheng yang seperti ini membuatnya semakin sedih. Di malam hari, Cheng masih tidak bisa tidur. Ia ingat postingan orang bernama Bibi Ha yang membantu orang yang berduka. Cheng pikir saat ini ia butuh bantuan Bibi Ha. Cara Bibi Ha adalah dengan membuat boneka untuk menenangkan yang sedang berduka. Keesokan harinya, mereka menemui Bibi Ha. Cheng tahu kalau Bibi Ha bisa memberinya boneka untuk diadopsi. Cheng memberitahu kalau anaknya baru meninggal. Bibi Ha bertanya apa Ming adalah suami Cheng. Bibi Ha bisa merasakan kalau saat masuk ke sini, Ming sudah meragukannya. Yang Ming dengar adalah jika ia mengadopsi boneka dari sini akan mengembalikan anaknya. Tentu Ming takut kalau Bibi Ha adalah seorang penipu. Namun Bibi Ha hanya ingin membantu karena ternyata ia bahkan tidak memungut biaya. Bibi Ha merasa Ming tidak mengerti penderitaan Cheng karena hanya wanita yang mengerti. Ming ingin mengajak Cheng pergi namun Cheng tetap ingin bertemu Won. Kemudian Bibi Ha menunjukkan sebuah peti yang berisi sebuah boneka. Yang dilihat Ming dan Cheng hanyalah sebuah boneka biasa. Bibi Ha meminta Cheng untuk menyentuhnya. Saat didekati, tiba-tiba ada tangan dan sekarang yang dilihat Cheng adalah Won. Tanpa ragu, Cheng langsung memeluk Won. Namun bagi Ming yang ia lihat hanyalah Cheng yang sedang memeluk boneka. Ming ingin Cheng menurunkan boneka namun Cheng tak mau mendengarnya. Bibi Ha bertanya, pasti Ming sudah lama tidak melihat Cheng tersenyum seperti ini, lalu kenapa ia ingin menghentikannya? Bibi Ha meminta Ming untuk juga menyentuh boneka Won.
Ming menurutinya dan seperti Cheng, Ming bisa melihat Won. Baby H berkata kalau Ming yang akan memutuskan apa Cheng boleh membawa boneka Won atau tidak. Melihat Cheng sangat bahagia, tentu Ming akan membawanya. Namun Baby H berkata apapun yang terjadi untuk tidak merusak boneka ini. Waktu berlalu mereka pulang. Walau yang dilihat Ming masihlah Cheng sedang bermain dengan boneka, namun dari sudut pandang Cheng saat ini ia sedang bersama Won. Won bertanya kenapa ada fotonya dipajang seperti meninggal. Cheng sudah menganggap Won kembali hidup sehingga ia menyembunyikan semua bukti kalau Won sudah meninggal. Cheng terlihat bahagia namun perasaan Ming masih campur aduk tentang apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya saat Ming bekerja, ia memberitahu kondisi Cheng yang berubah setelah kematian Won. Ming ingin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah agar Cheng tidak sendirian. Rekan kerja Ming bisa diandalkan menjaga toko. Ia bertanya Cheng berubah seperti apa. Ming tak menjawabnya karena tak ingin Cheng dianggap gila. Saat berada di rumah, yang Ming lihat adalah Cheng yang bermain dengan boneka Wong seolah itu adalah Wong. Ming masih belum bisa menerima kalau boneka ini bisa menggantikan Wong. Namun bagi Cheng, sepertinya boneka ini sudah cukup. Namun Ming ingin menjadi suami yang suportif. Ia bahkan ikut menemani Cheng ke taman bersama boneka Won. Seorang anak mendekati boneka Won dan memujinya. Awalnya Cheng berterima kasih karena ia pikir anak ini memuji Won. Namun saat ibu anak ini bertanya dari mana Cheng membelinya membuat Cheng marah. Karena bagi Cheng, si ibu seolah bertanya dari mana Cheng membeli Won. Cheng berkata kasar sehingga menarik perhatian orang-orang. Ming malu namun dia meminta maaf pada orang-orang atas apa yang Cheng lakukan. Waktu berlalu, Cheng sudah ada di rumah. Rencananya sore ini rekan kerja Ming dan istrinya datang ke rumah untuk menanyakan kabar Cheng. Mereka makan bersama dan semuanya terlihat normal. Namun semuanya berubah saat Cheng membawa boneka Won ikut ke meja makan. Cheng menganggap boneka itu adalah Won sementara Ming memilih diam. Rekan kerja Ming dan istrinya bingung dan juga sedikit takut. Kini rekan kerja Ming tahu apa yang dimaksud Ming dengan Cheng yang berubah. Istri rekan kerja Ming sangat takut sampai pura-pura sakit perut agar bisa pergi secepatnya. Sebelum pergi jauh, Ming menghentikan mereka dan meminta untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Keesokan harinya, si kampret ini bohong malah memberitahu karyawan lain tentang kondisi Cheng. Walau Ming tak mendengar langsung, namun ia bisa menyadarinya. Di saat yang sama, ada yang menelepon karena butuh jasanya. Selain toko perlengkapan rumah, Ming juga seorang tukang. Ia pergi ke sebuah apartemen untuk memperbaiki keran yang rusak. Pelanggannya adalah seorang nenek-nenek. Nenek ini berkata kalau yang merusak keran adalah suaminya. Saat akan membayar Ming, nenek ini lupa menaruh di mana uangnya. Kemudian ia menelepon anaknya untuk dimintakan ditransfer. Ming berbicara dengan anak pelanggannya. Ia meminta maaf karena ternyata si nenek tinggal sendiri karena sebenarnya suaminya sudah meninggal. Si nenek masih beranggapan kalau suaminya masih hidup jadi sering berbicara sendiri. Saat ia merusak sesuatu, ia pikir yang merusaknya adalah suaminya sehingga hal seperti ini sering terjadi. Melihat ini mengingatkan Ming pada kondisi Cheng sekarang. Di malam hari, sekarang Cheng bisa tidur dan malah Ming yang tak bisa tidur. Ming mendengar suara Won yang memanggilnya sehingga ia memeriksa. Di sana, ia melihat Won yang dipenuhi darah sedang memakan burger namun semua itu hanyalah mimpi. Namun saat bangun, Ming kembali mendengar suara Won. Ia memeriksanya lagi dan kali ini ia tak melihat Won namun melihat ada cangkang burger di tempat yang sama. Ming bingung karena apakah kejadian ini berhubungan dengan mimpinya atau tidak. Keesokan harinya Ming bekerja seperti biasa. Saat bekerja ia memikirkan Cheng dan saat pulang ia bisa melihat Cheng. Perasaan Ming masih campur aduk karena ia bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Cheng menemui Ming dan memberitahu kalau selama tidak masuk sekolah, ia mengajari Won matematika dan ia bisa mengerjakan semua soalnya. Cheng juga memberitahu kalau Won berkata ingin makan hotpot sehingga mengajak Ming makan di luar malam ini. Ming sangat lelah namun Cheng sadar kalau Ming hanya tidak ingin keluar. Cheng akan pergi sendiri sehingga Ming terpaksa ikut dengannya. Jadinya malam ini mereka makan malam di luar. Tentunya pelanggan lain banyak yang memperhatikan mereka karena makan hotpot bersama boneka. Cheng tak peduli karena yang Cheng lihat saat ini ia sedang bersama anaknya. Cheng bahkan membuat skenario seolah Won ingin makan sendiri sehingga Cheng memarahinya. Kini mereka sudah menjadi pusat perhatian karena Cheng berbicara sendiri. Namun Won malah memasukkan tangannya ke hotpot sehingga Cheng berteriak panik. Orang-orang di restoran bukannya membantu namun memilih merekam.
Cheng panik sementara Ming bingung harus berbuat apa. Pada akhirnya Ming tidak bisa melakukan apapun untuk istrinya. Kemudian mereka pulang dan Cheng masih mengobati boneka Won. Cheng berkata kalau Won sudah sembuh dan akan segera ke sekolah. Saat ini yang di kepala Ming adalah apakah ia akan menyadarkan Cheng atau memilih ikut seperti Cheng. Keesokan harinya, Cheng membawa boneka Won ke sekolah. Tidak ada yang menganggap Cheng aneh, bahkan guru-guru di sana juga menganggap boneka Won adalah Won. Hal ini karena Ming sudah memberitahu mereka dari awal sehingga mereka mau bersandiwara. Kemudian boneka Won dibawa ke kelas. Tak hanya guru di sekolah, namun teman-teman Won juga menganggap boneka ini sebagai Won dan menyambut mereka. Cheng melihat dari luar kelas dan terlihat sangat senang. Waktu berlalu, saat waktunya pulang, ada banyak wartawan yang bertanya kenapa Cheng membawa boneka. Tentunya bagi Cheng tak ada yang salah dengan yang ia lakukan. Untungnya Ming datang dan mengusir para wartawan itu. Kini kita mundur sejenak. Setelah memikirkannya, Ming memutuskan kalau ia akan mengikuti keinginan Cheng dengan menganggap boneka Won adalah Won. Ia memberitahu guru Won untuk menganggap boneka Won sebagai Won. Lalu guru Won meminta murid kelasnya untuk juga menganggap boneka Won seperti Won dan juga guru lainnya. Walau tentunya banyak yang memandang Cheng aneh, namun Ming tak peduli karena setidaknya yang penting ia bahagia. Kembali ke masa sekarang, Cheng dan Ming sudah ada di rumah. Ming dikirimi video saat Cheng mengamuk di restoran yang viral. Ming menunjukkannya pada Cheng namun ia merasa tak ada yang salah. Ming mencoba menyadarkan Cheng kalau Won sudah meninggal namun Cheng membantahnya. Yang Cheng lihat adalah Ming sedang menyakiti Won sehingga ia marah. Di tengah malam Ming terbangun sendirian di kamar. Di sampingnya Cheng berkata kalau sepertinya Won sudah meninggal karena tubuhnya dingin. Ming menunjukkan foto Won yang memang sudah meninggal. Cheng bingung dan berkata kalau Won masih hidup. Tiba-tiba Ming bisa melihat Won sehingga ia terkejut. Walau saat melihat dari pantulan cermin, ia bisa melihat kalau yang di pangku Cheng adalah boneka. Kemudian Ming menemui Baby Ha. Ia bertanya kenapa sekarang ia juga bisa melihat Won. Baby Ha menjawab Ming melihatnya karena ia memang ingin melihatnya. Namun masalahnya bukannya senang, Ming malah merasa takut. Baby Ha menjelaskan kalau semuanya ada di kepala Ming. Jika ia takut, yang akan ia lihat adalah hal buruk. Jika Ming memiliki harapan baik, maka itu akan seperti menemukan malaikat. Karena selama ini Ming tidak menerima boneka Won, yang ia rasakan adalah kegelisahan. Berbeda dengan Cheng yang punya harapan baik sehingga yang ia lihat adalah Won. Keesokan harinya, Ming memikirkannya sehingga sekarang ia akan berpikiran positif. Ia memulainya dengan memasakkan sarapan untuk Cheng. Walau makanannya asin, namun Cheng tahu kalau yang dilakukan Ming hanyalah ingin membahagiakannya. Bahkan sekarang Ming juga mulai memandang boneka Won sebagai Won. Di malam hari mereka tidur bersama. Ming berhenti menganggap istrinya tak waras. Cheng berkata kalau ia sangat bahagia sekarang karena hubungan mereka harmonis. Ming meminta maaf karena tidak bisa mensupport Cheng lebih awal. Namun tiba-tiba Cheng dan Won menghilang dari kasur. Ming keluar kamar dan melihat Cheng menyiapkan kue ulang tahun untuk Ming dan merayakannya. Ming kini setuju kalau yang penting baginya sekarang adalah kebahagiaan mereka. Keesokan harinya, rekan kerja Ming berkunjung dan kali ini mereka juga menganggap boneka Won seolah Won. Tentunya hal ini membuat Cheng senang dan bagi Ming itu sudah cukup. Bahkan sekarang Ming meluangkan waktu untuk pergi jalan-jalan bersama Cheng dan Won. Tak lama kemudian, seorang ibu dan anak datang ke tempat mereka untuk mengambil foto. Ming memarahinya karena mengambil foto tanpa izin padahal anak ini sedang mengambil foto perahu. Si ibu menunjukkan foto anaknya kalau ia memang tidak memoto Ming. Ming sangat defensif karena ia tak ingin ada yang menghina Cheng lagi. Cheng berkata kalau ia sering membawa Won keluar dan bertanya apa ini membuat tekanan pada Ming. Cheng pikir apa sebaiknya mereka mengembalikan Won ke Baby Ha. Ming melarangnya karena sekarang keluarganya bahagia dan itulah yang terpenting baginya. Ming tahu kalau seharusnya ia lebih sering memuji Cheng karena hal ini bisa membuat Cheng bahagia. Ming berjanji kalau ia akan lebih sering mengatakannya dan berharap kalau ini belum terlambat. Waktu berlalu saat Ming akan pergi bekerja, ia melihat ada darah mengalir dari lemari. Ming dan Cheng melihatnya sehingga menjadi waspada. Mereka memeriksanya dan yang mereka lihat adalah boneka Won yang dipotong-potong dan dipenuhi cairan merah seperti darah. Cheng pikir yang melakukannya adalah Ming namun tentu ia membantahnya. Cheng menjadi histeris sehingga Ming ingin menenangkannya. Namun tanpa sengaja, cutter di sana malah melukai perut Cheng. Namun saat melihat lukanya yang terlihat bukan darah melainkan dakron.
Karena ternyata Cheng yang selama ini kita lihat bukan Cheng yang asli melainkan boneka. Ming baru menyadari kenyataannya. Ternyata beberapa hari yang lalu saat Ming masih belum bisa menerima boneka Won, ia memotong-motong boneka Won dan menyembunyikannya di lemari. Saat keesokan harinya Ming bekerja, Cheng tidak bisa menemukan boneka Won. Saat menemukannya, yang Cheng lihat adalah Won yang dipotong-potong. Hal ini membuat Cheng sangat sedih sampai akhirnya memilih untuk bundir. Saat Ming pulang bekerja, ia sangat kaget dan juga terpukul dengan kematian Cheng. Kematian Won adalah kesalahan Cheng, namun kematian Cheng adalah kesalahan Ming. Ming merasakan rasa bersalah tinggi dan membuat skenario di kepalanya kalau Cheng belum meninggal. Setelah merasakan sedih, Ming kembali menemui Bibi Ha dan meminta boneka untuk menggantikan Won dan Cheng. Ini adalah momen saat Ming mulai menerima boneka Won sebagai anaknya dan mulai bahagia. Namun ternyata semua itu hanyalah ilusi Ming. Karena ingat seperti yang dikatakan Bibi Ha, you see what you wanna see. Pada akhirnya rasa bersalah ini membuat Ming tidak bisa membedakan kenyataan dan bukan. Saat Ming pergi ke pelabuhan, yang ia bawa adalah boneka Cheng dan Won. Arwah Cheng melihat semua ini dan tentunya sedih. Namun tak ada yang bisa ia lakukan dan film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Awalnya film ini punya vibe kayak Annabelle. Lumayan generik, orang tua kehilangan anaknya dan menggantinya dengan boneka. Awalnya Mimin kira bonekanya bakal dihantui, tapi ternyata enggak. Mimin pikir film horor, taunya film drama. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Film ini memiliki dua kejadian karena ada ilusi dan kenyataan. Kenyataannya di-reveal di akhir tapi agak kurang jelas. Dari yang Mimin tangkep, Won meninggal duluan. Terus Ming dan Cheng ke Bibi Ha untuk mengadopsi boneka. Saat Ming belum menerima boneka Won, Ming nyobekin boneka dan saat Cheng sadar ia sakit hati lalu bundir. Ming sangat merasa bersalah dan menganggap kejadian itu tak pernah terjadi. Ming ke Bibi Ha untuk mengadopsi boneka lagi dan mulai bahagia. Tapi masalahnya di akhir di-reveal kalau saat pertama kali Ming ke Bibi Ha ia datang sendirian. Jadi gak jelas apa Cheng bundir setelah boneka Won disobek atau setelah kematian Won yang asli. Untuk film yang memutarbalikkan kenyataan menurut Mimin masih kurang jelas. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist film ini lumayan bikin Mimin kaget. Awalnya Mimin pikir ini film horor tapi ternyata jadi drama. Cuma karena kurang jelas sejak kapan Cheng meninggal bikin Mimin kurang ngerti. Tapi secara umum Mimin suka plot twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini gantung banget. Semuanya di-reveal di akhir film. Ming sadar kalau ia telah membuat Cheng bundir. Tapi di akhirnya malah mundur lagi ke momen saat Ming jalan-jalan ke pelabuhan. Endingnya gak jelas apa Ming melanjutkan hidup dengan boneka itu atau tidak. Tapi sepertinya sih dilanjutin, cuma jadi kayak gak ada artinya aja reveal kenyataannya di akhir. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Awalnya Mimin pikir film ini adalah film horor generik. Mimin nunggu-nunggu jump scare-nya tapi gak ada. Twistnya Mimin suka walau endingnya gak terlalu. Masih sangat layak ditonton, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Deadly Doll tahun 2025 adalah 7,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.